Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatuh Enu Rizky, NIM 220201010102770, Prodi S1 PJJ Manajemen kelas MJ 205. Saya akan mempresentasikan statistika ekonomi dan bisnis. Langsung saja ke pendahuluan. Permasalahan ekonomi baik manajemen maupun akuntansi dan situasi ekonomi makro yang dihadapi oleh manajer, direktur, pemilik perusahaan, bahkan karyawan dalam suatu perusahaan. Terkait dengan permasalahan yang dihadapi tersebut, maka diperlukan kecepatan dan kecekatan dalam pengumpulan data sehingga dapat disajikan sesuai kebutuhan, sehingga menjadi sumber informasi yang tepat untuk pengambilan keputusan. Statistika dan statistik. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisaannya, dan menarikan kesimpulan berdasarkan data dan analisa yang dilakukan. Statistik adalah kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan suatu masalah. Jenis-jenis statistika. Di sini ada statistika deskriptif. Di dalam materinya ada penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, deret berkala, dan peramalan. Lalu di sini ada statistika inferensial. Di dalam materinya ada probabilitas dan teori keputusan. Yang kedua metode sampling. Yang ketiga teori pendugaan. Keempat pengujian hipotesa. 5 regresi dan korelasi. 6 statistika non-parametrik. Selanjutnya, statistika deskriptif. Statistika yang berkaitan dengan metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data. Statistika inferensial adalah statistika yang berkaitan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik dari suatu populasi. Tujuan statistik untuk menjawab permasalahan dan membuktikan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Lalu tujuan statistik bisa meringkas data sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang mudah dimengerti. Nah, di sini penyajian data dan distribusi frekuensi. Langkah-langkah penyajian data apa saja? Nah, yang pertama, pertanyaan yang harus dijawab. Tahu memahami masalah dan jawaban yang diperlukan. Langkah selanjutnya, mengumpulkan data. Mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah dan tujuan. Di sini ada menata data. Menata data mentah ke data distribusi frekuensi. Dan selanjutnya, menyajikan data distribusi dengan grafik. Dan yang terakhir, kesimpulan. Menarik kesimpulan mengenai suatu permasalahan. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam kategori. Dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Tabel frekuensi. Tabel frekuensi adalah pengelompokan sejumlah data menjadi kelas-kelas yang tidak terikat satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan jumlah pengamatan dalam tiap kelas. Rumus K-Sturges membuat kategori kelas. Jumlah kelas K sama dengan 1 ditambah 3,322 log
N, di mana 2K lebih besar daripada N, bagi di mana K sama dengan jumlah kelas, bagi N sama dengan jumlah data. Membuat interval. Rumus interval kelas sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah sama dengan jumlah kelas. Contoh. Di sini ada tabel data mentah yang belum dikelompokkan. Nilai ujian statistika 50 siswa. Ada 50. SMK WP tahun 2012. Ini data mentah yang belum dikelompokkan. Nah, di sini data terurut atau array data. Nilai ujian statistik 50 siswa. Nah, di sini dari yang kecil sampai nilai yang tertinggi ya. Nilai yang terkecil 20 dan nilai yang terbesar 86. Deret berkala dan peramalan. Pendahuluan. Deret berkala atau time series adalah sekumpulan data yang dicatat dalam satu periode waktu. Analisis yang dimaksud dari data deret waktu, time series analysis, adalah dalam rangka menentukan ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk membuat keputusan, meramal, dan merencanakan operasi di waktu mendatang. Contoh, data penggunaan jaringan internet IndiHome di Tangsel tahun 2015 sampai 2020. Ada lagi data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai 2019. Data penjualan PT Indosat tahun 2000 sampai 2015 dan lain sebagainya. Apa itu manfaat analisis deret berkala atau time series analysis? Yaitu di sini ada membantu mempelajari data masa lampau sehingga dapat dipelajari faktor-faktor penyebab perubahan untuk pertimbangan perencanaan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk membantu dalam peramalan forecasting. Selanjutnya, membantu memisahkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu data, khususnya variasi atau gerak musim. Lalu diadakan penyesuaian dengan faktor musim ini. Membantu dan mempermudah membandingkan satu rangkaian data dengan rangkaian data yang lainnya. Deret berkala terdiri dari tren. Tren yaitu suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup merata. Yang selanjutnya ada variasi musim, yaitu apabila tren berhubungan dengan jangka menengah dan panjang, maka variasi musiman berhubungan dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim tertentu atau tahunan. Variasi musiman menjelaskan fluktuasi dalam satuan bulanan atau triwulan atau semester dalam satu tahun. Yang ketiga, variasi siklis, yaitu suatu perubahan atau gelombang naik dan turun dalam suatu periode dan berulang pada periode lainnya. Yang keempat, irregular atau random, yaitu merupakan suatu perubahan berupa kenaikan dan penurunan yang tidak beraturan, baik dari sisi waktu dan lama dari siklusnya. Contoh, naiknya harga minyak dunia, naiknya harga beras karena gagal panen, dan sebagainya. Tren, metode semi rata-rata atau semi average method. Di sini ada metode kuadrat terkecil, least square method. Metode tren kuadratis atau quadratic trend method.
Lalu metode trend eksponensial atau exponential trend method. Peramalan dengan tren. Tren dapat berupa tren naik yang disebut tren positif dan dapat pula berupa tren turun yang disebut tren negatif. Tren positif mempunyai kecenderungan nilai ramalan Y tanda kutip meningkat dengan meningkatnya waktu X persamaan tren positif. Y tanda kutip sama dengan A ditambah BX. Tren negatif mempunyai kecenderungan nilai ramalan Y tanda kutip menurun dengan meningkatnya waktu X. Persamaan tren negatif Y tanda kutip A dikurang BX. Tren dapat berupa tren linier, tren parabola, kuadratik, dan tren eksponensial. Kesimpulannya, yang pertama, deret berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan suatu kegiatan. Yang kedua, deret berkala terdiri dari 4 komponen yaitu tren, variasi siklus, variasi musim, dan variasi tidak teratur. Komponen deret berkala yang sering digunakan adalah tren. Yang ketiga, tren dapat digunakan untuk peramalan yang dapat dihitung dengan 4 cara. Yang pertama, metode semi rata-rata, metode kuadratur kecil, metode tren kuadratis, metode tren eksponensial. Terima kasih dari presentase PowerPoint dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.